Quranul Karim. Dan pada akhirnya bahwa semakin kesini bahwa ternyata semakin banyak yang tidak saya ketahui ternyata. Dan disitulah saya berpikir bahwa dahulu saya terlalu melampaui batas. Dan saya berharap juga kepada semua umat muslim di Indonesia dimanapun itu berada, dan barangkali untuk menjadi remember kita semua bahwa ternyata ada satu hal yang saya pelajari selama saya mengenal Islam. Yang saya pelajari adalah penyakit, dan ini paling berbahaya ya, penyakit ini. Nama penyakitnya adalah penyakit ain, penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling nyata adalah pada saat seorang manusia dia merasa sudah benar, dia merasa sudah mulia, dia sudah merasa lebih baik di antara orang-orang lain. Padahal itu bentuk salah satu bahwa jangan-jangan kita sedang berada di dalam kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dari situlah saya coba belajar juga makin ke sini bahwa banyak sekali yang bisa saya petik ilmu-ilmu tuan guru di sini, baik itu tentang agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, bahkan itu tentang ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan filsafat, sejarah dan lain sebagainya. Dan yang saya berharap bahwa marilah berbondong-bondong bersama-sama kita berjuang untuk agama Allah ini. Ya, memang karena Allah sudah memberikan perintah tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Ternyata kita diperintahkan untuk berdakwah. Nah itu perintah pertama itu, berdakwah. Ya, jadi bukan berarti ajang-ajang ini, bukan berarti pertemuan-pertemuan ini membuat kita jadi merasa mulia ya, bukan ya, jangan ya, karena itu bentuk penyakit hati. Tetapi pertemuan ini dijadikan satu giroh, semangat, motivasi, ya, sebagai motivasi supaya kita semakin bersemangat untuk berjuang di agama Allah ini. Mungkin barangkali itu saja dari saya. Ini mungkin sudah mau dekat berbuka ya. Berapa menit lagi tuh? Ya, sekitar 3 menit lagi ya. 3 menit lagi ya. Ya mungkin barangkali itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, yang mana Kandane Fox udah menyampaikan beberapa siar ya. Tugas kita siar sebelum fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Oke, mungkin selanjutnya ada beberapa kata-kata dari seorang alaf. Udah lama bahkan dia sempat jadi misionaris ya teman-teman, tapi sekarang getol membela Islam dan getol juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Silakan mungkin Ko Julis, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, ini nggak tahu juga mau ngomong apa sebenarnya ya. Jadi gini, mungkin ini pertama kalinya kita kumpul begitu banyak, dan saya harap ini bukan yang terakhir ya tentunya. Dan banyak harapan dari penonton-penonton semua bahwa ini terus bisa bergulir dan bahkan bisa diadakan di kota-kota lain, biar penonton di kota-kota lain juga mendapatkan kesempatan tentunya. Jadi ya saya harap sebagai panitia, nih ada si Kelvin ya, bisa mengadakannya lagi di tempat yang lain ya, bahkan mungkin bukan hanya di bulan puasa tapi di bulan atau di kesempatan yang lain juga dilakukan. Terus kalau kita bicara kenapa kita berdebat, saya rasa sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh teman-teman ya yang lain, bahwa tugas kita hanyalah menyiarkan. Tugas kita hanyalah menjelaskan kekeliruan yang selama ini ada di masyarakat, terutama fitnah-fitnah yang digaungkan oleh para pembenci Islam. Jadi tugas kita ini hanya meluruskan dan mengcounter syubhat-syubhat yang terus dilakukan oleh para polemikus, kalau saya sebut ya, yang memang tugasnya itu ingin menyesatkan saudara-saudara kita di luar sana. Untuk itu saya berharap teman-teman tidak menyerah, terutama
dikala begitu banyak cobaan yang sedang terjadi ya, sedang banyak masalah-masalah yang kita alami sekarang, tapi saya yakin kalau Allah yang membela, kalau Allah yang ada di belakang kita, semua pasti bisa kita capai. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Gol. Oke, terima kasih Ko Julius yang sudah memberikan beberapa kata-kata. Mungkin dari teman-teman bisa bertanya seputar Islam, seputar dunia kristolog, dipersilahkan, boleh angkat tangan. Silakan mungkin. Dan ini juga ada saudara kita yang dimana dia sangat ahli ketika para polemikus Kristen itu bertanya-tanya, mengkritiki Islam, menghujat Islam, memfitnah Islam, dan beliau menjawab dengan sangat lihai, bahkan di luar kepala sekalipun dengan kitab-kitab yang sudah nempel di kepalanya. Tafadhol Ustadz Wafi bisa memberikan dakwah sekaligus pemaparan menjelang berbuka puasa. Karena di dalam sunnah Nabi ada yang namanya tausiah, ceramah sebelum berbuka puasa, karena alim ulama kita ilmunya sangat luar biasa. Tafadhol, nggak boleh ditolak kesempatan yang sangat luar biasa ini. Gemeter saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Dan sebenarnya teman-teman, saya di sini agak minder. Kenapa? Karena yang berbicara dari tadi itu adalah kelas atas semua gitu loh. Saya paling muda di sini, paling kecil, paling muda, dan umurnya ya juga yang paling muda. Jadi ketika sudah Mas Kores, Mas Julius, Kanda Yonatan Nandar, dan semuanya sudah menyampaikan, saya kira sudah cukup. Apalagi akhi Neflos yang kecerdasannya di atas rata-rata ya, itu Masya Allah. Saya ini cuma, paling muda intinya ya. Saya tuh ada di paling belakang gitu loh, yang mungkin tidak kelihatan sama jenengan. Jadi mereka lah yang ada di depan, yang menjadi penyerang. Dan saya hanya berdoa kepada Allah, semoga kakak-kakak saya ini selalu diberikan kemenangan dalam perang-perang selanjutnya. Cuma teman-teman ya, kalau yang ada di depan adalah orang Syiah, maka di saat itu saya yang harus ada di paling depan gitu. Kalau di depan adalah orang Syiah dan mereka bergandengan tangan dengan orang Kristen, maka saat itu soft pertama harus saya isi diganti. Allahu Akbar. Ya mungkin itu saja. Kita tanya jawab saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin disampaikan dan ada yang ingin dinarasikan. Tafadhol, di sini ada banyak para kakak-kakak saya, ada Ustadz, asatid, dan semuanya yang siap menjawab pertanyaan jenengan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Putra. Dulu nggak tertarik gini-ginian, sampai akhirnya saya ketemu kiamat yang jelas-jelas menghina Nabi Muhammad. 2 jam saya debat sama dia dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi. 3 hal aja yang mau saya tanyakan gitu ya. Karena nafas kita itu nggak boleh pendek, harus panjang. Karena dalam ayat Al-Baqarah ayat 120 itu walan tardo, lan itu kan nggak sementara sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu 3 hal. Yang pertama, mungkin nggak kita sebagai yang unofficial berkoordinasi, bersinergi dengan lembaga yang punya kayak misalnya Islamic Center atau apa ya, pokoknya yang punya kantor resmi dan seterusnya. Mungkin nggak kita koordinasi sama mereka, sehingga yang kedua kita punya pelatihan yang sifatnya terus-terusan, misalnya 3 bulan sekali, sehingga yang lahir bukan sekedar netizen, tapi netizen ini benar-benar orang yang punya kemampuan debat. Karena pada hakikatnya kita semua itu duta Islam yang harus mampu menjelaskan Islam kepada orang kafir sekalipun. Bahkan Ustadz Wafi pasti ngerti, kalau
dakwah di zaman Nabi itu hakikatnya ngajak orang kafir masuk Islam. Itu yang sebenarnya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting menurut saya, gimana sih caranya supaya orang-orang yang jelas-jelas menghujat Islam, bahkan lebih parah mulutnya daripada si Ahok. Saya katakan kalau si Ahok aja bisa 2 tahun masuk penjara, kenapa yang mau hujat Islam dengan terang-terangan ini nggak bisa? Nah, pertanyaannya gimana sih caranya gitu? Karena kadang saya sampai keceplosan, saya sampai di ban sama TikTok beberapa pekan, nggak bisa ngapa-ngapain karena terlalu emosi dan seterusnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran untuk pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Selanjutnya mungkin ini dulu tadi. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman. Saya merupakan penikmat debat yang sering nonton Kristolog debat, dan saya juga sering mengamati gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kita terutama untuk Islam sendiri ya, sebagai agama samawi, sebenarnya kita untuk melawan mereka dari segi teologi, kita itu gampang sekali menjatuhkan mereka, karena samawi itu sebenarnya itu kan monoteis gitu loh, ya kan. Dan sebenarnya dari basic monoteis ini kita paling kuat gitu loh, antara Yahudi sama Islam paling kuat. Justru ya mereka ini yang lemah gitu loh kalau kita bicara monoteis gitu ya. Oke, baiklah, itu sedikit dari mengenai ulasan saya tentang dunia debat seperti itu. Dan ini ada pertanyaan saya nih soal di Islam ya. Mohon maaf nih, kebetulan ada guru saya nih, Ustaz Wapi. Saya pernah nanya nih, ini nih ke guru saya, kebetulan mungkin belum ada dalil atau bagaimana gitu ya. Jadi ini dalam Islam nih pertanyaan nih. Ketika di santri itu kan kalau sangat ketat ya di kelas gitu kan, yang perempuan sama itu kan dipisah gitu ya. Bahkan di masjid juga dipisah gitu. Tapi kenapa ketika tawaf di Mekah itu nyampur gitu? Malah kadang-kadang saya suka miris gitu. Apalagi kan kemarin juga mertua saya kan juga ibu saya juga umroh juga gitu kan. Saya kasihan gitu karena nyampur ya kan, depan belakang bapak-bapak, terus kemudian juga pas pada saat kurang ditertipin gitu loh, ketika mau mencium Hajar Aswad gitu kan. Jadi yang orang-orang Asia ini kalah gitu loh, berebutan misalnya kalau mau tawaf atau apa gitu kan sering kalah gitu. Apa dalilnya nggak supaya itu bisa diatur gitu loh, supaya nggak nyampur atau gimana? Ada nggak dalilnya seperti itu? Cuma itu aja sih. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin satu lagi sebelum kita jawab semua. Tafadhol. Mungkin bisa maju dikit. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi, asli Palembang. Kalau akunnya itu Tafsir Cinta. Yang sudah di banned karena Malik ya. Malikil Malik. Nah, dan semalam habis juga punya saya tebas samurai itu di banned juga oleh Kiamat waktu itu. Jadi selesai, hari ini nggak ada akun. Akunnya cuma cinta lama. Kalau ada cinta lama itu malam kemarin hampir dibaptis oleh Yuni, tapi dia kena prank oleh saya. Itu ya, dia mau baptis saya, alhamdulillah. Jadi sejarahnya saya 10 tahun di sekolah Kristen Katolik, tapi alhamdulillah sedikit pun saya tidak tergoda dengan Kristen itu. Sampai hari ini orang-orang, saya punya WA teman-teman Kristen, dia ikut saya. Ya, bukan saya ikut dia, alhamdulillah. Karena dia saya kasih makan, kalau bahasa Palembang itu makan gondang, Pak, siput ya. Nah, sudah makan gondang, alhamdulillah. Saya hanya real, saya konkret. 2003 saya gabung di Granat, gerakan anti pemurtatan di UIN Raden Patah Palembang. Jurusan psikologi, jurusan perbandingan agama. Alhamdulillah. Nah, sejak saat itu, abang-abang sekalian, saya tidak ikut lagi. Saya sibuk di politik, dan sampai hari ini 2 bulan yang lewat saya dipengaruhi oleh ayah saya. Setiap hari beliau ini buka YouTube. Ya, Bang Zuma, apa Bang Zuma itu saya nggak tahu. Ya, dan hari ini saya ikut lagi, alhamdulillah. Karena saya melihat ini sudah kelewatan mereka ini. Ya, teman-teman saya nggak ada yang kayak gini, tapi mereka sudah terstruktur.
sampai ke desa-desa. Mungkin saya usulkan pada teman-teman sekalian. Oke lah, kita hebat di media, kita hebat di TikTok dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita pelajari yang harus kita konkretkan hari ini, yaitu bagaimana kita langsung turun ke desa. Pemurtadan hari ini sedang berlangsung. Kristenisasi ya sedang berlangsung hari ini. Maka saya ingin mengusulkan, tadi sudah benar, kita bekali dengan materi-materi yang bagus dari Ustaz Wafi dan sebagainya. Saya sepakat, Ustaz Jumar dan sebagainya. Tapi yang lebih konkret, kita turun ke desa, kita buat desa binaan. Desa itu jangan sampai ada pemurtadan di sana. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakallah khairan untuk Akina yang jauh-jauh dari Palembang. Begitu Galuh. Mungkin langsung saja kita jawab. Mungkin yang pertama monggo dari Ustadz Wafi terlebih dahulu. Tafadhol. Ini yang lain saja dulu, tafadhol. Serius. Monggo Bang Handi. Jam 6 kurang 10 sama ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa keluhan yang banyak teman-teman semua. Kami itu sebenarnya itu nggak tinggal diam. Baik dari terutama yang sering menghujat baik di channel LC atau maupun di Komal TikTok gitu ya. Kami tiap hari itu nggak tidur gitu. Baik koordinasi dengan DPP Prading secara hukum banyak yang sudah kami laporkan, Pak. Cuma karena ini live saya nggak usah menyebutkan satu persatu. Mulai kami laporkan di Mabes Polri sampai ke Polda. Sudah kami laporkan. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami tidak punya hak untuk mengintervensi penegakan hukum itu. Itu ya. Jadi secara hukum kami sudah melakukan itu. Secara aksi juga kami lakukan, tapi tinggal diam. Seperti ada pertanyaan tadi itu, kok nggak ada yang ke desa sih? Tiap hari kami di desa, Pak. Baik mulai dari Monas sama Ustaz Wafi sampai di desa yang tidak ada masjid, kami bangunkan masjid. Ya, dari yang menjadi murtad kita kembalikan. Dari orang tuanya menolak, dia menerima anaknya menjadi mualaf, kami akan perbaiki. Tiap hari kami lakukan, Pak. Makanya saya kurus, jarang tidur, Pak. Gitulah ya. Sambil mempermainkan otot yang ada di media sosial. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita memang betul, mari kita bersinergi. Tetap kita harus semangat bersatu, jangan sampai kita bercerai-berai. Apabila ada seseorang sekiranya melanggar hukum, mari kita laporkan bersama. Karena menegakkan hukum itu di Polda masing-masing bisa melapor kok, Pak. Semakin banyak yang melapor, semakin diperhatikan oleh pihak kepolisian itu. Atau semakin diviralkan, semakin cepat diperhatikan. Seperti kasus Ahok sebenarnya itu, Pak. Kalau dia nggak penuh politis, karena nggak punya kepentingan, itu nggak bisa diproses hukum sebenarnya. Banyak yang lebih berat itu lolos daripada Ahok, betul kata Bapak. Makanya kalau perlu kita bareng-bareng habis ini ke kantor polisi melapor bareng-bareng. Dan panggil wartawan ramaikan. Saya yakin ada perhatian. Itu dia masalahnya. Kita ini kadang-kadang suara keras di media sosial, habis itu kita tidur. Terus kita bangun, kita tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda baru bangun dan bertanya. Itu jawabannya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga saja kedepannya kita bersatu dalam maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bang Handi. Mungkin saya juga sedikit cerita. Dulu tahun 2021-an ya, kita bersama teman-teman melaporkan salah satu polemikus Kristen yang mungkin sangat frontal, penghujat. Itu kalau di TikTok akunnya namanya Malikil atau Ferguson. Kita datang ke Polda Jatim dengan ya berkas sesuai prosedur, dan sebagai warga negara yang taat hukum kita mentaati peraturan. Itu udah masuk surat-suratnya, buktinya udah konkret juga, udah kuat dan memenuhi persyaratan. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak bisa bahasanya, dia mengintervensi bagaimana polisi bekerja. Dan jujur, kami semua saat itu kecewa.
bahkan saya yang disuruh melaporkan, saya bolak-balik ke sana dengan ya uang transport dan lain sebagainya. Kok nggak digubris, katanya negara hukum, katanya Indonesia ini mayoritasnya Islam, tapi ya faktanya seperti itu. Kalau mungkin kita bukan fakta lah, kalau polisi itu nggak dikasih uang pelicin itu jujur demi Allah ya susah banget. Itu mungkin kita sendiri yang merasakan, ya mungkin oknum-oknumnya gitulah teman-teman, oknum ya bukan semua. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, ada memang kita dalam apa ya, dalam hal agama kita memang harus berpatokan kepada yang pertama Rasulullah, yang kedua para sahabat, yang ketiga adalah para ulama. Kalau keluar dari lingkaran ini, saya pastikan dia sedang menyimpang, begitu. Rasulullah itu pernah bersabda gini teman-teman, inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak takut kalian akan murtad berjamaah setelah aku mati. Rasulullah sudah yakin semakin akhir zaman Islam akan semakin jaya. Walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha fataqtatilu. Tapi yang aku khawatirkan atas umatku adalah harta dunia, mereka berlomba-lomba mencarinya sampai saling membunuh. Itu sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika sudah gagal mendakwahkan kita untuk menjadi agama mereka, mereka menggunakan cara ekonomi, mereka menggunakan cara pendekatan seperti menjadi ahlus sedekah dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Dan itu yang harus hati-hati. Untuk pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Iwan, masalah tawaf. Jadi gini, keharaman ya, titik keharaman ikhtilat ya. Ikhtilat ini kan diharamkan. Ikhtilat ini apa? Ikhtilat ini campur antara cowok dengan cewek, seperti yang kita saksikan di depan saya sekarang. Ya, campur cowok cewek ini kan diharamkan oleh agama. Nah, illatul hukmi ya. Letak keharamannya ini yang harus kita pahami. Kapan campur itu diharamkan, kapan tidak diharamkan, seperti itu. Contoh, wanita yang sedang haid menjadi tanda dia diharamkan sholat. Kenapa dia haram sholat? Karena sedang haid, kan begitu. Ilatnya, alasannya karena sedang haid. Orang laki-laki yang belum mandi besar, sudah junub ya, keluar mani belum mandi besar, itu menjadi tanda, ilat, alasan dia diharamkan membaca Quran, sholat. Nah itu lah ikhtilat ya, campur baur antara cowok cewek itu kapan diharamkan? Fikih mengatakan, kita bermadzhab fikih Syafi'i ya rata-rata ya, ketika dimungkinkan akan terjadi kemaksiatan di sana dan ada sampai menyentuh antara basyarah, kulit dengan kulit ya, itu yang diharamkan. Sekarang kalau kita contohkan dalam bab sholat, sholat ketika di depan cewek di samping cowok gak ada penghalang, haram apa tidak kira-kira? Kok bisa haram? Di samping cowok, di samping kanan cowok, di samping kiri cewek, dia fokus sholat kan? Haram apa enggak kira-kira? Kan tidak. Kenapa? Tidak ada unsur yang mengantarkan mereka untuk maksiat. Yang kedua, tidak ada bersentuhan tangan dan lain sebagainya. Makanya ketika bukan sahabat ya, salah satu ulama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika berduaan dengan Robi'ah Al-Adawiyah, siapa yang mengatakan mereka haram berduaan? Sampai para ulama mengatakan kalau ceweknya seperti Robi'ah, cowoknya seperti Imam Hasan, maka berduaan hukumnya tidak haram. Kenapa? Mereka orang soleh dan orang soleha. Tahu ayat di dalam Al-Quran, at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Ayat itu turunnya karena apa? Ketika Sayyidah Fatimah difitnah oleh orang-orang kafir selingkuh dengan Abu Sufyan. Oh ya, oke. Jadi dalam hal umroh tawaf ya, itu tidak diharamkan karena perintahnya memang untuk beribadah. Kalau memang nanti cowok cewek ini ternyata ada yang syahwat, nah itu kesalahan pribadi. Contoh ketika sholat jenengan ganggu cewek, dosa gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.